Baik, sudah bisa dimulai Bu Titin, nggih. Sudah saya rekam, silakan kita mulai. Monggo Bu Titin. Ini ya. Iya, di lemari kaca. Sudah recording ini? Iya. Monggo, ya, silakan Bu Titin. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman guru BK SMK Negeri 1 Singosari. Yeah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kegiatan asinkron untuk materi proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Monggo untuk kelompok yang bertugas pada hari ini silakan dipimpin untuk dimulai. Kelompoknya Bu Yus atau Bu Latifah, monggo. Monggo Bu Latifah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 1 Singosari. Bener ya? Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali melaksanakan metode pembelajaran kita, dan marilah sebelum kita mulai pembelajaran kali ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bisa dimulai Bu Titin. Nah, terima kasih Bu Latifah sudah membuka kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu kan kemarin kita sudah membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum ya. Kemudian ada komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat? Monggo kita review materi yang kemarin. Oke, tentang apa Ibu? Tentang prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Oh, prinsip pengembangan kurikulum. Ya. Kan ada beberapa prinsip itu yang utama. Pak Lukman mungkin masih ingat. Ya, prinsipnya ada akuntabel itu Bu ya. Ya. Dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Kontekstual. Ya, yang Berpusat kontekstual. pada peserta didik. Ya, betul Bu Latifah. Bu Yus? Kontekstual. Oh, sip. Berarti kita semua masih ingat ya tentang prinsip-prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, pada malam ini kita khusus membahas proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tapi sebelum kita mulai untuk meningkatkan fokus kita, ya, supaya lebih fokus lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk latihan fokus sebentar saja, hanya paling 2 menit. Bersedia? Ya, Bersedia. Bersedia. Tolong kedua tangan Bapak Ibu dikeataskan seperti ini. Jadi antara, ya Bu Yus, betul sekali. Nah, supaya fokus kita lebih tinggi, lebih tajam, arahnya harus sama. Jadi kalau ke kanan berarti jarinya harus ke kanan. Kalau ke kiri semua jari mengarah ke kiri.
Iya. Kanan kiri, kanan kiri. Ya, Ini ya. ya Pak Lukman betul sekali. Oh, sudah fokus berarti meskipun sudah lari. Fokus wes, Kak ngantuk. Ya, kita ini. Terima kasih Pak Lukman, Bu Yus Ya. dan Bu Latifah. Baik, kita lanjut ke materi pokok yaitu proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah ini download materinya, bisa dibuka. Yang ada 39 halaman modulnya, modul proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi mari kita belajar bersama-sama karena saya sebagai fasilitator ini juga masih dalam proses pemahaman lebih lanjut lagi. Jadi mari kita buka bersama-sama. Sudah dibuka Bapak Ibu modulnya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi itu kan ada tujuannya lebih dahulu. Jadi untuk materi kali ini tujuannya adalah mengeksplorasi mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang berikutnya menggali pemahaman terkait peran guru BK dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini yang memahami. Jadi sebelum menyusun Masih Zoom. kurikulum, kita harus memahami lebih dahulu kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, untuk kerangka dasar dan struktur kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadi sifatnya nasional. Jadi nanti sekolah tinggal membreakdown. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Kita bahas bareng-bareng. Barangkali itu mulainya dari mana, Bu, kita membuat kurikulum itu? Mengawalinya itu dari mana? Oh, untuk mengawalinya dari mana ya? Ya, begitu Pak Lukman. Ya. Ya. Mungkin Bu Latifah bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Lukman. Yang pertama mungkin Bu, kita harus menganalisis dulu konteks karakteristik dari satuan pendidikan tempat kita mengajar gitu ya. Setelah itu baru kita merumuskan visi, misi, dan tujuan. Kemudian setelah itu kita mulai menentukan pengorganisasian pembelajaran, kemudian menyusun rencana pembelajaran, dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Mungkin seperti itu, Bu ya. Ya, bagus pendapatnya Bu Latifah. Mungkin Bu Yusner bisa menambahkan juga untuk melengkapi supaya Pak Lukman bisa puas mendapat jawaban dari Ibu-Ibu. Gini. Bu Yus masih ini ya, gabung ya. Atau putus? Bu Yus? Iya.
Kayaknya koneksi jaringannya Bu Yus agak trouble ya ini. Oh iya, Ya. iya Bu, barangkali itu. Bagaimana Pak Lukman menurut panjenengan jawaban dari Bu Latifah tadi tentang yang ditanyakan Pak Lukman tentang kapan kita mulai menyusun kurikulum? Ya, ya sudah jelas ya. Jelas. Oh, sudah jelas ya. Tuh. Wah, ini Bu Yus sudah ini lagi. Nggih. Mau menambahkan Bu? Monggo. Ya, Bu. Pertanyaan Pak Lukman tadi, kapan kita mulai menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan? Kalau menurut Bu Latifah tadi dimulai dari pemahaman karakteristik peserta didik dan semuanya, warga sekolah, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan di sekitar sekolah. Setelah itu baru disusun visi dan misi sekolah, barulah dilanjutkan untuk menentukan pengorganisasian pembelajarannya. Barangkali Bu Iya. Yus, pendapat yang ini lagi, monggo. Kalau menyusun kurikulum operasional, kalau ditanya kapan kita menyusun kurikulum operasional, itu kurikulum operasional itu kan mestinya dibuat setelah ada berdasarkan kerangka kurikulum yang utama. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengembangkan, kita bisa mengembangkan secara berkala berdasarkan masukan-masukan dari stakeholder dari satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kapannya ya rentang waktunya kita tentukan sendiri, bisa misalnya 6 bulan sekali itu untuk pengembangannya. Tapi kalau untuk penyusunannya yang pertama kali mungkin nanti setiap awal tahun ajaran mungkin ya, setiap awal tahun ajaran yang dibuat setelah adanya acuannya berdasarkan kurikulum yang utama gitu. Kalau menurut pendapat saya gitu. Kalau jadi kalau menurut Bu Yus di awal tahun pelajaran ya untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Oke, setelah itu baru dikembangkan secara berkala. Oh iya, ya memang seperti itu. Tapi untuk mengkonfirmasi hal ini mungkin bisa dilihat di halaman berapa ini ya? Pada tulisan halamannya soalnya. Ya, jadi dimulai dari proses berpikir tentang analisis ini dan seterusnya. Bagaimana Pak Lukman? Iya, sudah Bu, jelas Bu. Oke, sudah jelas sekali ya. Ya. Kita bisa lanjut atau bagaimana? Ya, lanjut Bu. Lanjut. Bentar ya Bapak Ibu. Ini berarti jaringan kita cukup lancar ya sekarang. Iya Bu. Alhamdulillah. Oh maaf nih, saya ada yang lupa tadi. Nah, berkenaan dengan proses penyusunan kurikulum di sekolah atau di satuan pendidikan, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah terlibat dalam proses penyusunannya. Nah, mari kita bersama-sama merefleksi diri masing-masing dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya gampang sekali. Karena merupakan pengalaman Bapak Ibu selama
Iya, Bu. Gangguan Gangguan. jaringan ini. Oke. Hmm.